Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Ini adalah Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan tema tinggal dalam Yesus dan berbuah. Tinggal dalam Yesus dan berbuah. Kita akan membaca dari Yohanes 15 ayat 1-8. Yohanes 15 ayat 1-8. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Tinggal dalam Yesus dan berbuah. Dalam Yohanes pasal 13-17, Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang penting, yang khusus bagi para murid sepanjang masa, bagi orang Kristen sepanjang masa, berkaitan dengan pelayanan, kerendahan hati, kebenaran, kepastian kehidupan kekal, kasih, damai sejahtera, ketekunan, kedatangan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus, perlawanan dari dunia yang akan dihadapi oleh semua orang percaya sepanjang masa, dan juga ada doa Yesus yang khusus bagi kesatuan orang percaya. Dan tepat di tengah, di pasal 15 ayat 1-8 ini, Yesus menekankan hal yang paling penting, yang paling utama, dan yang harus dipegang oleh semua muridnya, semua orang percaya, yaitu tinggal di dalam dia, tinggal di dalam Yesus. Dalam ayat 9-16 kemudian ditekankan untuk tinggal dalam kasih Yesus, untuk saling mengasihi. Hanya kalau tinggal dalam Yesus, maka semuanya itu dapat menjadi kenyataan. Ayat 5 mengatakan bahwa tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu dalam pengertian secara rohani, tidak dapat menghasilkan buah kasih dan kebaikan. Tinggal dalam Yesus dan berbuah, itulah yang paling utama bagi seorang murid Yesus. Itulah yang menentukan dalam kehidupan kini dan kekal. Ada 7 hal sesuai dengan alur teks yang ingin saya jelaskan secara singkat. Dan pada akhirnya, kita semua tetap tinggal dalam Yesus dan berbuah, atau membuka hati kita untuk pertama kalinya, atau secara baru membuka hati kita, agar saat ini Yesus tinggal dalam kita dan kita menghasilkan buah. Yang pertama, Yesus pokok anggur yang benar. Yesus pokok anggur yang benar, ayat 1a. Gambaran pokok anggur yang benar di masa itu sebagai sumber hikmat, kehidupan dan kekuatan. Tapi Yesus menekankan bahwa dialah pokok anggur yang benar, yang sejati. Artinya, kita jangan terkecoh dan tertipu dengan banyak tawaran filsafat, pemikiran dan agama manusia, tetapi bersandarlah pada Yesus, sumber kehidupan yang sejati, yang ilahi, yang berkuasa dan dapat diandalkan. Yesus yang telah ada pada saat penciptaan dan akan menghakimi dunia ini. Hanya dalam Yesus ada keselamatan, kebenaran dan kehidupan kekal. Dan juga hanya dengan tinggal dalam Yesus kita dapat menghasilkan buah yang baik dan banyak. Yesus memakai ungkapan "aku adalah", ego aimi, yang pada penyataan diri Allah Yahweh dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku yang telah ada, sedang ada, dan tetap akan ada. Dalam Ibrani 13 ayat 8 juga dikatakan Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah Bapa dan Yesus adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Yesuslah yang ilahi. Dia adalah satu dengan Allah Yahweh, Yehoshua, Yahweh menyelamatkan. Ego aimi, aku adalah, diucapkan 7 kali, yaitu angka sempurna, karena Allah adalah sumber segala sesuatu yang sempurna. Yesus berkata,
Akulah roti hidup, pasal 6 ayat 35. Akulah terang dunia, pasal 8 ayat 12. Akulah pintu, pasal 10 ayat 9. Akulah kebangkitan dan hidup, pasal 11 ayat 25. Akulah jalan kebenaran dan hidup, pasal 14 ayat 6. Dan puncaknya, akulah pokok anggur yang benar, pasal 15 ayat 1. Yesus pemberi kehidupan, terang, keselamatan kekal, tempat tinggal abadi, kebangkitan dan hidup kekal, kebenaran, dan pemberi kemampuan, kekuatan, energi untuk menghasilkan buah yang baik. Dalam Perjanjian Lama, gambaran kebun anggur sering dipakai untuk Israel. Dalam Mazmur 80, Yesaya 5, Yeremia 2, Yeskel 15, Hosea 2 dapat kita lihat. Tetapi Israel telah gagal menghasilkan buah yang baik, gagal dalam kesaksian bagi dunia. Dan sesuai dengan Injil Yohanes, Yesus telah menggenapi Perjanjian Lama. Yesuslah Israel sejati yang membawa buah yang baik. Dalam Perjanjian Baru, Yesuslah sang hamba sejati, sang Mesias yang membawa keselamatan. Yesuslah bait Allah sejati yang dinubuatkan oleh Yesus akan diruntuhkan dan dibangun kembali dalam 3 hari, yaitu dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu, kita sekarang, orang yang percaya pada Yesus, oleh Roh Kudus, menjadi tempat kediaman Allah, bait Allah. 1 Korintus 3:17, 1 Korintus 6:19. Israel gagal dalam pencobaan di padang gurun, tapi Yesus menang dalam pencobaan atas iblis. Matius 4 dan Lukas 4. Yesuslah Israel sejati. Yesuslah yang telah melampaui dan menggenapi Musa, pesta-pesta Yahudi, dan tempat-tempat suci Perjanjian Lama. Sesuai Ibrani 10 ayat 9-12, Yesus telah datang untuk menegakkan yang kedua sekali untuk selamanya, yaitu kasih karunia lewat penebusan dosa, melampaui yang pertama, yaitu Taurat Perjanjian Lama. Jadi jangan kita kembali kepada yang lama yang tidak berlaku lagi, tetapi kita bersyukuri yang baru yang telah digantikan oleh Yesus dalam perjanjian yang baru. Ini berarti tidak perlu lagi bangun bait Allah model Perjanjian Lama. Tidak ada keselamatan dalam bangsa Israel atau dalam tanah Israel atau dalam simbol-simbol yang telah berlalu. Sesuai dengan sejarah keselamatan, kita sekarang hidup dalam perjanjian yang baru. Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus sebagai Israel sejati. Mengapa saya tegaskan ini sangat kuat? Karena saat ini ada banyak teologi Spanyol, separuh nyolong, mencuri, separuh benar. Dan ini yang paling bahaya, seperti yang mengatakan bahwa keselamatan ada pada Israel, sehingga ada fokus yang sangat kuat akan Perjanjian Lama, tanah dan bangsa Israel, seolah-olah keselamatan ada pada Israel sebagai tanah dan bangsa. Padahal keselamatan hanya dan hanya ada pada Yesus, Israel sejati, dan keselamatannya berlaku untuk semua bangsa. Benar bahwa penting untuk menghormati Israel sebagai akar keselamatan kita. Dan juga benar bahwa Allah mempunyai rencana yang khusus sesuai Roma 9-11 untuk sisa Israel, membawa keselamatan bagi sisa Israel. Tetapilah salah besar bila kita mencari keselamatan di tanah, bangsa, dan simbol Israel. Iman percaya dan jaminan keselamatan kita adalah pada pribadi Yesus Kristus, Sang Israel sejati. Adalah sungguh-sungguh sia-sia mencari keselamatan di Israel jasmani. Hanya ada keselamatan pada Israel rohani yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Yesuslah yang ilahi. Dialah yang satu dengan Allah Yahweh, Yehoshua, Yahweh menyelamatkan. Dan 7 perkataan Yesus di sini, aku adalah menekankan bahwa hanya pada Dia ada keselamatan. Maukah kita mengakui Yesus sebagai sumber keselamatan kita, sumber kehidupan kita, sumber kebenaran kita, sumber kekuatan kita? Katakan, Yesus, Engkau adalah pokok anggur hidupku yang benar. Segala sesuatu kuharapkan hanya darimu. Aku hanya mengandalkan Engkau dalam hidup dan matiku. Yang kedua, cara singkat, Allah Bapa sang pemilik pengusaha, ayat 1b. Allah Bapa sang pemilik pengusaha, ayat 1b. Meskipun Yesus yang utama di sini, tetapi Allah Bapa tetap memainkan peran yang penting sebagai pemilik pengusaha, sebagai pencipta dunia. Dalam kasih-Nya, Allah Bapa membersihkan ranting atau setiap orang percaya yang tinggal dalam Yesus agar membawa buah. Dan dalam kesuciannya dan kekuasaannya, Allah Bapa memotong yang tidak menghasilkan buah, artinya yang menentang Yesus, yang juga berarti menentang Allah. Nampak jelas Allah kasih dan suci adanya.
Ada sebuah permainan kata di sini dalam bahasa Yunani. Airei, memotong, dan katairei, membersihkan. Ada yang akan dipotong, ada yang akan dibersihkan. Orang Kristen harus menghasilkan buah kasih dan kebaikan. Kita harus bersedia untuk dibersihkan. Kita harus sadar bahwa Allah Bapa berdaulat dan menentukan segala sesuatu. Sudahkah kita sungguh hidup dalam kesadaran akan Allah dan membawa buah? Apakah buah kasih dan kebaikan ada dalam kehidupan kita? Yang ketiga, pemotongan dan pembersihan ranting, ayat 2. Pemotongan dan pembersihan ranting. Seorang pemilik kebun anggur selalu membersihkan dan memotong ranting-ranting agar dapat menghasilkan buah yang baik dan banyak. Semua murid Yesus diproses agar dapat menghasilkan buah yang lebih banyak dan lebih baik. Proses mungkin agak menyakitkan, tetapi memulihkan dan menjadikan kita berkat bagi orang lain. Proses pembersihan ini adalah tanda kasih Allah. Dalam Ibrani 12 ayat 5-11 dikatakan, barang siapa kukasihi, dia kutegur, kudidik, dan kuhajar. Pembersihan bertujuan baik agar kita menghasilkan buah yang baik dan banyak, menjadi sehat secara rohani, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Menghasilkan buah adalah panggilan akan status keberadaan kita sebagai murid Yesus. Ada 3 tuduhan dosa kelalaian dalam Alkitab, yaitu tidak percaya, tidak melakukan, dan tidak mengasihi. Mari sama-sama kita terima didikan pembersihan Allah Bapa dalam hidup kita. Lewat teguran firman Tuhan, lewat berbagai kejadian dalam hidup kita. Jangan keraskan hati, tetapi siap untuk dibersihkan oleh Allah, agar hidup kita menghasilkan buah. Bersediakah kita? Maukah kita dibersihkan oleh Allah? Yang keempat, murid Yesus bersih dalam firman-Nya. Murid Yesus bersih dalam firman-Nya. Ayat 3. Yesus menekankan bahwa status para muridnya adalah bersih. Orang Kristen yang bersih, yang sirbe dalam bahasa Papua. Mantap. Dalam Yesus kita memang sudah bersih. Status kita sebagai orang percaya dibersihkan oleh Yesus dan firman-Nya, yang membersihkan kita tiap hari, yang membersihkan pola pikir kita, tindakan kita. Tinggal dalam Yesus terjamin memiliki hidup yang bersih. Meskipun tidak sempurna, tapi fokus, arah, dan tindakan hidup kita akan selalu dibersihkan. Kita akan merasa tidak nyaman dengan ketidakberesan dan dosa dalam hidup, dan akan selalu mau menyelesaikannya, sehingga menjadi bersih. Berarti semua praktek dosa dan keterikatan dengan kuasa kegelapan harus diakui dan dibersihkan dalam Yesus. Semua kebiasaan iri hati, balas dendam, kekerasan, kekuasaan, menipu, menghina, dan semua praktek dosa harus dibersihkan. Seperti kucing, coba perhatikan kucing. Pada saat kena kotoran sedikit, dia langsung sibuk membersihkannya, merasa tidak nyaman. Lain halnya dengan kerbau yang suka kubangan lumpur dan saat kena matahari kembali dalam lumpur. Apakah kita orang Kristen model kucing yang selalu membersihkan diri, atau model kerbau yang saat terkena matahari firman Tuhan malah molo menyelam kembali dalam lumpur dan anggap dosa itu biasa saja? Yang kelima, tinggal dalam Yesus menghasilkan buah. Tinggal dalam Yesus menghasilkan buah. Ayat 4-5. Hakikat iman Kristiani atau esensi iman Kristiani adalah hubungan pribadi yang erat dengan Yesus. Tinggal dalam Yesus. Hubungan inilah yang berlaku kekal. Hubungan ini menjamin keselamatan kekal, aman dari serangan iblis, dan pasti akan menghasilkan buah. Semuanya akan kita tinggalkan saat meninggal. Kekayaan, kehormatan yang tinggal dan menentukan adalah bagaimana hubungan pribadi kita dengan Yesus. Setiap kita saat ini sedang dipersiapkan untuk kehidupan kekal bersama Yesus. Bagaimana hubungan pribadi kita saat ini dengan Yesus? Katakan, Yesus, aku mau tinggal dalam Engkau, dan tinggallah dalam aku. Bukalah hatimu. Dengan sungguh-sungguh katakan itu dengan penuh kesadaran. Yesus, aku mau tinggal dalam-Mu, dan Yesus, tinggallah dalam aku. Ini adalah keputusan yang terpenting dan terdahsyat yang dapat dilakukan oleh manusia. Dan sungguh hal ini sangat istimewa karena memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan Yesus yang berkuasa, Allah sejati, Sang Juru Selamat. Puji Tuhan. Orang Kristen seharusnya adalah yang paling berbahagia dan yang penuh sukacita dan syukur
karena hidup mereka dibersihkan oleh Yesus. Sadarkah kita? Paulus juga berbicara mengenai pentingnya berada dalam Tuhan, karena hanya dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Kita yang tidak benar, yang penuh kudis karena dosa dan hina oleh Yesus yang benar, yang kudus dan yang mulia, dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan, semuanya karena berada dalam Tuhan. Enteo, en Kristo. Puji Tuhan. Yesus yang pilih kita, yang jaga kita saat kita diadili oleh Allah. Kita selamat. Haleluya. Dan dalam dunia saat ini, saat kita berada dalam Yesus, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Hidup kita bercirikan kasih Kristus, dan kita menjadi orang-orang yang peduli terhadap keadaan dan persoalan orang lain. Kita akan terlibat dalam pelayanan belas kasihan, membawa orang kepada keselamatan dalam Yesus, membebaskan orang dari keterikatan kuasa kegelapan, melayani secara pastoral konseling akan beban persoalan kehidupan, dan melayani secara sosial diakonia dalam kebutuhan sehari-hari. Semua ini hanya dan hanya mungkin kalau kita tinggal dalam Yesus. Karena inilah yang akan memberikan kepada kita kasih dan kekuatan yang terus-menerus. Maukah kita sungguh tinggal dalam Yesus dan firman-Nya? Maukah kita agar Yesus dan firman-Nya tinggal dalam kita? Katakan, tinggallah Yesus dalamku, firman-Mu dalam aku. Tanpa Yesus, kita sebagai murid-Nya tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan anggap dirimu hebat, mampu, parlente, bagaya. Tanpa Yesus tidak bisa. Hanya tinggal dalam Yesus, bersama Yesus adalah jaminan dapat menghasilkan buah kasih dan kebaikan yang sejati. Yang keenam, pemusnahan ranting yang tidak berbuah. Pemusnahan ranting yang tidak berbuah. Ayat 6. Bagian yang keras dari perkataan Yesus di sini harus sungguh kita perhatikan, karena dampaknya kekal dan mengerikan. Peringatan Yesus sungguh serius. Ranting yang tidak berbuah akan dimusnahkan. Artinya semua yang menolak Yesus, yang tidak memperhatikan firman dan perintah Yesus, dan tidak menghasilkan buah kebaikan dalam kehidupan. Tidak menghargai Yesus berarti tidak menghargai Allah. Karena menolak Yesus berarti menolak Allah sendiri. Mari kita tinggal dalam Yesus, dalam firman-Nya, meninggalkan dosa dan berbagai perbuatan jahat, serius memerangi dosa dalam hidup kita, dan tidak menganggapnya biasa saja. Janganlah kita membenarkan diri kita dan anggap biasa karena mungkin orang lain juga buat dosa. Janganlah kita tangan dengan perintah Tuhan dan bahkan menjadi contoh yang tidak baik bagi orang lain. Dan janganlah kita membenarkan diri kita pakai alasan-alasan rohani atau ayat-ayat firman Tuhan secara salah. Mari kita mengakui dosa kita dengan jujur, maka pasti ada pengampunan Allah dalam Yesus. Yang ketujuh, yang terakhir, hasil tinggal dalam Yesus dan firman-Nya. Doa dikabulkan dan Allah dimuliakan. Ayat 7-8. Hasil tinggal dalam Yesus dan firman-Nya, doa dikabulkan dan Allah dimuliakan. Ayat 7-8. Tinggal dalam Yesus dan tinggal dalam firman-Nya adalah suatu kesatuan. Dalam ayat 15 dikatakan kita berubah dari hamba menjadi teman. Kita memiliki status yang baru. Dan doa yang sesuai dengan kehendak Allah, yang bukan sembarang saja, yang itu akan dikabulkan oleh Allah. Doa dalam hubungan dengan Yesus, yang mengenal firman Yesus, berarti ada hal-hal yang kita peroleh saat ini seperti damai sejahtera, sukacita, kepastian keselamatan, kehidupan kekal, ketenangan jiwa dan pengharapan. Dan juga ada hal-hal yang baru akan kita terima saat Yesus datang kembali dalam kuasa dan kemuliaannya. Itu bebas dari penderitaan, sakit penyakit, kematian, dan bebas dari ketidakadilan. Tuhan Yesus mendengar dan mengabulkan doa yang sesuai dengan firman-Nya. Saat orang Kristen tinggal dalam Yesus dan menghasilkan buah, Allah dimuliakan. Orang Kristen harus menghasilkan buah kasih dan kebaikan sesuai Galatia 5 ayat 22 dan 23. Itulah tanda-tanda kekristenan sejati dan juga untuk kemuliaan Allah. Katakan, kita mau mengakui Yesus sebagai pokok anggur hidup kita, sebagai sumber keselamatan, kehidupan dan hikmat kita. Kita mau tinggal dalam Yesus. Kita bersedia diproses, dididik, ditegur, dibersihkan untuk menghasilkan buah yang baik. Doa kita didengar dan kita akan dimuliakan. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan.
tinggallah dalam Yesus dan berbuahlah. Amin.